Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-17. Alfian benar-benar tak bisa fokus bekerja. Kejadian tadi pagi terus terbayang di ingatannya. Sebagai laki-laki yang normal, wajar rasanya jika dia begitu tergoda. Melihat untuk pertama kalinya, wanita secantik istrinya dalam balutan handuk yang mengekspos sebagian tubuhnya. Lagi-lagi dirinya bersyukur, busana dan cadar telah menutupi keindahan tubuh dan wajah istrinya selama ini. Lagi-lagi dia juga merasa beruntung, karena semua keindahan itu adalah miliknya, hanya untuknya. Dia menarik kembali seluruh ucapannya, menyesali semua perkataannya yang berkoar tak akan tergoda dan menyentuh istrinya. Karena nyatanya sekarang dia sangat menginginkan Aisyah. Besok Abah sudah boleh pulang, ujar Aisyah dengan senang. Umi dan Zainab juga tampak bahagia. Aku ingin Abah tinggal dan beristirahat di rumahku dulu, ucap Aisyah penuh harap. Maafkan Abah, nak. Sebaiknya Abah langsung pulang saja ke pondok. Abah tidak ingin merepotkanmu dan suamimu. Kenapa Abah bicara seperti itu? Aisyah terlihat sedih. Lain kali saja kami menginap, nak. Kami harus secepatnya pulang ke pondok, karena tidak bisa meninggalkannya lebih lama lagi, ucap Umi sambil mengelus kepala putrinya. Aisyah mengangguk mengerti. Mereka semua melanjutkan perbincangan dengan hangat. Tak lama terdengar suara pintu diketuk dan dibuka. Lalu terlihat beberapa orang dengan setelan jas masuk ke dalam ruangan menghampiri mereka, semua setelah mengucapkan salam. Aisyah dan kedua kakaknya juga orang tuanya terlihat heran. Namun kemudian Aisyah tampak mengenali salah seorang dari mereka, seorang ibu-ibu yang kemudian dia ingat jika itu adalah ibu dokter Anita. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta maaf, ucap seorang lelaki parubaya melihat Aisyah dan seluruh keluarganya dengan penuh hormat. Minta maaf? Ucap Kak Ahmad heran. Aisyah yang sedari tadi berpikir tampak sedikit mengerti. Maaf, lebih baik kita bicara di luar saja, ucap Aisyah sambil membuka pintu meminta semua orang untuk keluar. Semua saling berpandangan namun mereka menurut, akhirnya keluar ruangan. Ada apa ini, Dek? Tanya Zainab mewakili rasa penasaran kedua orang tuanya. Bukan apa-apa, hanya salah paham saja. Aisyah tersenyum, dia akan keluar dengan diikuti oleh Kak Ahmad. Kakak tunggu saja di sini. Aisyah menahan kakaknya. Tidak, kakak mau tahu apa yang terjadi. Ahmad memaksa keluar. Di ruangan direktur, Aisyah melihat dokter Anita duduk sambil menundukkan kepalanya diapit oleh kedua orang tuanya. Saya ayah dari dokter Anita, ucap pria parubaya itu mengenalkan diri pada Aisyah dan kakaknya. Dan ini ibunya. Pria itu menunjuk seorang wanita di sampingnya, di mana sebenarnya Aisyah pernah bertemu dengannya. Kami kesini ingin meminta maaf atas kesalahan anak kami. Tolong maafkan kesalahan anak kami. Kami tahu jika perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Pria parubaya itu meminta maaf dengan bersungguh-sungguh pada Aisyah. Ahmad yang tidak mengerti melirik Aisyah yang duduk di sampingnya. Saya sudah memaafkan dokter Anita. Insya Allah saya sudah melupakan semua perbuatannya pada saya, jawab Aisyah sambil melihat Anita tepat di depannya. Desi dan suaminya tampak senang, mereka langsung melihat direktur rumah sakit. Sebenarnya dokter Anita sudah kami pecat, mengingat attitude-nya yang sangat buruk dan tidak profesional. Mencoreng nama baik profesi dan lembaga rumah sakit. Tidak bisa membedakan mana urusan pribadi dan pekerjaan. Direktur itu melihat Aisyah dan kakaknya bergantian.
Tapi atas permohonannya dan kedua orang tuanya juga mempertimbangkan kinerja dan loyalitasnya selama ini pada pekerjaan dan rumah sakit ini. Kami mempertimbangkan untuk kembali memperkerjakannya dengan syarat Anda sudah memaafkannya dan berjanji tak akan lagi mengulangi perbuatannya. Aisyah mengangguk mengerti. Insya Allah saya sudah memaafkannya. Syukurlah kalau begitu. Semua orang tampak senang. Tunggu dulu. Memangnya apa yang sudah dia lakukan padamu? Ahmad tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dia melihat adiknya yang terdiam tidak mau menjawab. Maaf, saya tidak tahu menahu. Tolong ada yang mau menjelaskannya? Ahmad melihat semua orang. Akhirnya direktur rumah sakit yang memberitahu Ahmad apa yang sebenarnya terjadi. Dia sudah menghinamu dan menarik cadarmu di depan banyak orang. Ahmad melihat adiknya tak percaya. Aisyah terdiam. Ahmad tampak sangat marah. Dia sudah menghina bukan hanya adik saya, tapi juga agamanya. Ucap Ahmad dengan geram. Menarik paksa cadar seorang muslimah, apalagi di depan umum, sama halnya seperti menelanjanginya bulat-bulat. Apa putri Anda tahu jika kelakuannya itu bisa membuatnya masuk penjara? Kami bisa melaporkannya atas dugaan pelecehan dan penistaan agama. Ahmad melihat ayah Anita. Tidak sanggup untuk melihat Anita langsung, karena dia yang selalu menurunkan pandangannya pada wanita yang bukan mahramnya. Kalian pasti juga tahu, jika menyangkut tentang urusan agama, baik itu pelecehan atau penistaan, hukum di negara kita tidak main-main. Anita terlihat kaget. Dia menjadi sedikit ketakutan. Sementara yang lainnya hanya terdiam. Karena apa yang dikatakan Ahmad memang benar adanya. Anita bisa terkena kasus hukum jika Aisyah berniat melaporkannya. Apalagi banyak saksi yang melihat sewaktu kejadian. Mereka tahu jika ini masalah serius. Penistaan agama sangat berat hukumannya. Sudah kakak, kita tidak usah memperpanjangnya lagi. Memangnya apa masalahmu dengannya? Kenapa bisa dia menarik cadarmu? Semuanya ini terjadi karena permasalahan di antara mereka. Anak saya sudah lama menjalin hubungan dengan Dr. Alfian. Desi yang sedari tadi membisu melihat Ahmad. Ahmad tampak lebih kaget lagi. Kini dia mulai mengerti. Tiba-tiba pintu terbuka. Alfian terburu-buru masuk dengan masih mengenakan baju operasinya. Karena permintaan Ahmad, semua orang keluar sebentar karena dia ingin berbicara dengan Anita juga Aisyah dan suaminya. Dia berjanji akan menceraikan istrinya setelah setahun pernikahan mereka. Dia juga bahkan berjanji tidak akan pernah menyentuh istrinya demi aku. Anita melihat Ahmad yang sedari tadi mendengarkan perkataannya sambil menunduk. Aisyah dan Alfian hanya saling berpandangan ketika Anita terus mengatakan semuanya. Kami saling mencintai, tapi perjodohan itu membuatnya terpaksa menikahi Aisyah. Anita terlihat sedih, bahkan tampak menahan tangisnya. Ahmad melihat Alfian dengan marah. Awalnya aku memang terpaksa, tapi sekarang tidak. Cukup. Ahmad melihat Alfian. Aku sudah mengerti semuanya. Ahmad memegang tangan Aisyah, menariknya untuk ikut bersamanya. Aisyah mengikuti kakaknya yang membawanya keluar ruangan. Sementara Alfian terlihat frustasi sambil melihat Anita dengan marah. Kakak, jangan katakan pada Abah. Aisyah menghentikan langkah kakaknya. Ahmad menatap wajah adiknya. Kenapa kamu memendam sendirian penderitaanmu selama ini? Kakak, apa yang dikatakannya memang benar. Tapi sekarang tidak lagi. Suamiku sudah berubah. Itu menurutmu, kakak tidak mempercayainya. Lalu apa yang akan kakak lakukan? Kakak tidak mungkin mengatakannya pada Umi dan Abah kan? Kakak tahu jika Abah akan kembali sakit jika mendengar semua ini. Kakak mengerti, kamu memilih untuk diam selama ini demi Abah dan Umi. Tapi sekarang kamu tidak perlu lagi menyembunyikannya semuanya. Kita akan memberitahu semuanya setelah Abah sehat nanti. Sementara itu, kamu akan ikut kami pulang ke pondok besok. Kakak, Aisyah kaget.
Dengar perkataan kakak. Atau kalau Abah tidak boleh tahu sekarang, paling tidak Umi yang harus tahu. Aisyah terlihat lebih kaget lagi. Suamimu bukan laki-laki yang baik. Lelaki macam apa yang masih menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal dia sudah menikah? Suami macam apa, juga yang berjanji tidak akan menyentuh istrinya sendiri. Kakak, awalnya memang seperti itu, tapi sekarang tidak. Baik, sekarang kakak nanya. Apa dia sudah memberimu nafkah batin? Tanya Ahmad ingin memastikan. Aisyah tidak menjawab. Belum kan? Aisyah menundukkan kepalanya. Bingung, tak mungkin baginya untuk berbohong. Tidak usah menunggu 1 tahun. Tinggalkan suamimu sekarang. Ahmad pergi meninggalkannya dengan marah. Aisyah terlihat bingung karena kemarahan kakaknya. Dia bertekad akan meluruskan kesalahpahaman ini. Tak mungkin baginya harus berpisah dengan sang suami. Aisyah lalu membalikkan tubuhnya, kaget mengetahui jika Alfian telah berdiri tepat di depannya. Aku mendengar semuanya. Alfian terlihat sedih, menatap lekat wajah istrinya. Aisyah menatap balik sang suami. Kita akan menjelaskan semua pada Kak Ahmad. Aku yakin jika nanti kakakku akan mengerti. Wajar jika kakakmu marah. Apa yang aku lakukan dulu padamu memang salah. Alfian terlihat penuh sesal. Aisyah terdiam. Tapi aku ingin kakakmu tahu, jika aku sudah menyadari kesalahanku. Aku sedang mencoba untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu, jawab Aisyah pelan. Aisyah? Keduanya dibuat kaget mendengar seseorang memanggil Aisyah. Anita dan ibunya berjalan mendekati mereka berdua. Dengan sumringah, Anita mendekati Aisyah lebih dekat. Terima kasih. Berkat kamu, aku bisa bekerja lagi di rumah sakit ini. Ucap Anita dengan senang. Alfian yang kesal akan mengatakan sesuatu pada Anita, tapi Aisyah menahannya. Memegang tangan suaminya, hal itu diketahui oleh Anita, dia langsung tersenyum senang melihat kemarahan Alfian. Kenapa kamu terlihat sangat marah? Tanya Anita pada Alfian pura-pura tidak tahu. Alfian akan menjawab lagi, tapi lagi-lagi Aisyah menahannya. Apa karena aku sudah mengatakan semuanya pada kakak iparmu? Anita melihat Alfian dengan polosnya. Aisyah, apa kakakmu marah? Anita kini melihat Aisyah. Semoga kakakmu tidak marah. Dan semoga pernikahan kalian baik-baik saja. Lanjut Anita lagi, tanpa menunggu jawaban Aisyah. Kakakku memang marah. Tapi pernikahan kami akan baik-baik saja. Aku pastikan itu. Ucap Aisyah sambil tersenyum. Oh ya? Syukurlah kalau begitu. Anita terlihat sedikit jengkel. Maaf, membuat Anda kecewa. Usaha Anda untuk merusak pernikahan kami tidak akan pernah berhasil. Aisyah menatap Anita. Anita kaget, dia balik menatap tajam Aisyah. Apapun upaya Anda, bagaimanapun Anda mencoba, itu semua akan percuma. Jangankan hancur, goyah pun tidak. Rumah tangga kami akan baik-baik saja. Anita terlihat geram, dia melebarkan matanya melihat Aisyah. Percaya diri sekali kamu. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Iya, kita lihat saja nanti. Anita melihat Alfian. Aku tahu tak mungkin bagiku mendapatkanmu kembali. Jadi, jika tak bisa bersamaku, menjadi milikku, maka kamu juga tak bisa bersama wanita lain. Desi memegang tangan putrinya. Tahu jika putrinya telah tersulut emosi dengan semua perkataan Aisyah. Desi lalu mengajak Anita untuk pergi. Dia tak ingin Anita melakukan keributan lagi. Atau jika itu terjadi sudah pasti, tak akan ada lagi kesempatan untuk putrinya bekerja di rumah sakit ini. Malam hari. Setelah kejadian tadi siang, Ahmad menjadi lebih banyak diam. Begitu juga dengan Aisyah yang nampak merasa bersalah. Ahmad juga menunjukkan sikap dinginnya pada Alfian. Raut kekecewaan sangat nampak jelas di wajahnya. Ingin rasa-rasanya, dia segera memberitahu sang ayah
perihal apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Aisyah. Namun diurungkannya, mengingat kondisi kesehatan ayahnya. Memberitahu Umi baginya hanya akan memberinya beban pikiran saja. Dia tahu jika sang ibu tidak akan bisa melakukan apapun atau mengambil tindakan apapun selain hanya akan bersedih memikirkan nasib putrinya. Malam semakin larut. Ahmad yang baru saja kembali ke rumah sakit setelah mengantar Umi dan Zainab kaget ketika Alfian sudah menunggunya di depan ruangan Abah. Kak, aku ingin menjelaskan semuanya. Alfian melihat Ahmad dengan penuh harap. Kakak tahu apa yang ingin kamu katakan. Ahmad duduk di bangku. Kamu harus tahu, jika kakak sangat kecewa, kamu telah memperlakukan adik kami seperti itu. Semua adik-adikku juga akan kecewa jika tahu ini, apalagi dengan Abah dan Umi. Aisyah terlalu berharga bagi kami untuk kamu sakiti dan kamu sia-siakan. Terlebih bukan hanya olehmu saja, tapi pacarmu juga sudah menghina dan mempermalukan adikku di depan semua orang. Apa salah Aisyah pada kalian, sehingga dia mendapatkan semua itu? Kakak sebenarnya tidak ingin memberitahu Abah. Mengetahui ini hanya akan membuatnya kecewa dan sedih. Tapi sepertinya mau tidak mau kakak harus tetap memberitahu masalah ini kepada keluarga besar kami. Karena kakak tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Walaupun kakak anak paling tua, tapi keputusan tetap ada di tangan Abah. Terlepas kamu sudah berubah atau belum, masih menjalin hubungan dengan wanita itu atau tidak lagi, tapi ada hal yang lebih penting lagi yang harus kamu tahu. Status pernikahan kalian saat ini. Alfian kaget. Hukum agama tentang pernikahan sangat sensitif. Suami salah berucap sedikit saja, maka status pernikahan menjadi abu-abu. Jadi lebih baik kita menunggu Abah sembuh dan memberitahunya. Kita akan tahu bagaimana sikapnya setelah mengetahui hal ini. Ahmad berdiri dari duduknya. Alfian masih terduduk lesu di bangku. Aku salah, Kak. Semua ucapanku memang salah. Alfian terlihat menyesal, mengingat kembali semua ucapannya dulu pada Aisyah. Jadi lebih baik Aisyah ikut pulang dulu dengan kami besok. Ahmad berjalan mendekati pintu. Ahmad membuka pintu dan masuk. Alfian tampak sangat frustasi. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar dari ruangan Abah, melihat suaminya lalu menghampirinya dan duduk di sampingnya. Alfian melirik istrinya. Dia yang terlihat sangat sedih dan bingung kembali menundukkan kepalanya. Besok ikutlah dulu pulang bersama kedua orang tuamu, ucap Alfian dengan sedih. Aisyah menundukkan kepalanya. Tunggu aku akan menjemputmu. Aku pasti akan membawamu kembali. Anggap saja ini adalah hukuman atas semua perlakuanku padamu. Di saat aku mencintaimu dan ingin memperbaiki semuanya, memulainya dari awal bersamamu, tidak ingin kehilanganmu. Di saat itu pula keluarga besarmu mengetahui semuanya. Tapi memang mereka berhak tahu semua kesalahanku padamu. Walau nantinya akan sulit bagiku membuat mereka mempercayaiku lagi, meyakinkan mereka lagi. Karena rasa kecewa dan sakit hati yang teramat besar padaku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang untuk mendapatkanmu kembali. Sesulit apapun nantinya mengambil kepercayaan mereka lagi, aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu, itu balasan yang harus aku terima. Terlalu mudah bagiku mendapatkanmu begitu saja. Mengingat semua dosa-dosaku, aku harus berjuang dulu untuk mendapatkanmu. Karena kamu berharga. Aku akan yakinkan seluruh keluargamu akan cintaku dan kesungguhanku, sehingga mereka kembali mengembalikanmu padaku. Aisyah mengangkat wajahnya. Aku akan menunggumu. Berjuanglah sekuat tenaga dan bawa aku kembali bersamamu. Terkadang dua orang harus terpisah, supaya menyadari seberapa besar keinginan mereka untuk saling bersama. Bersambung.